Ah, oh, rupanya di tengah hutan beton ini masih ada tempat seperti ini. Seperti hutan beneran, pohon tinggi-tinggi, tanaman yang rimbun. Padahal di sekitarnya jalan raya yang cukup ramai ini. Selamat sore saudara, kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Saya ada di tengah sebuah oase mungkin ya. Di tengah hutan beton kota yang super modern, ada tempat seperti ini. Suara ayam berkokok ya, seperti peternakan kecil. Pohon-pohon yang besar ya. Tanaman yang rimbun. Dan ini menarik, seakan-akan tempat ini mau mengingatkan orang di kota yang sangat modern, yang sangat sibuk, penuh dengan teknologi tinggi, gadget, semua yang identik dengan modernitas, bahwa bagaimanapun kita masih membutuhkan tempat seperti ini. Pohon, tanaman, hutan. Dan kalau kita ingat firman Tuhan, juga beberapa kali dalam kitab suci, dalam Alkitab, dalam Injil khususnya, Tuhan Yesus memang mengibaratkan kerajaan sorga dengan pohon, ya, dengan sebetulnya lebih tepat dengan biji tanaman yang kecil, yang kelihatannya sepele, ya. Bahkan Tuhan suka mengambil contoh biji sesawi, ya, mustard seed yang sangat kecil. Tapi kalau ia ditanam, dia akan tumbuh besar, tinggi. Mungkin seperti, saya nggak tahu sih sebenarnya pohon mustard itu sebesar apa. Tapi mungkin seperti pohon-pohon ini, karena Tuhan Yesus mengatakan pohonnya akan menjadi yang paling tinggi, di mana binatang bisa bersarang dan berteduh di daun-daunnya. Mungkin itu yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Sesuatu yang kelihatannya kecil, sepele, yang suka dianggap remeh, suka dianggap tidak bernilai, ya. Apalagi di tengah dunia yang mengagungkan semua yang hebat, yang besar, yang grandeur kata orang. Kita sering menyepelekan hal-hal seperti itu. Padahal hal-hal yang kecil, hal-hal yang kelihatannya sederhana, yang kelihatannya sepele, kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, kalau ditanam, ya, berakar, dia kuat, mengakar, dia bertumbuh subur, dia bisa menjadi berkat yang menghidupi dan menghidupkan banyak orang, menghidupkan orang-orang di sekitarnya, menghidupkan ciptaan-ciptaan lain di sekitarnya. Barangkali Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kalaupun kita mungkin kecil, ya, kita merasa diri kecil, lemah, sederhana, tidak bisa berbuat apa-apa dibanding dengan orang lain, ya, yang pengusaha besar, orang dengan gelar yang berjentrek panjang, yang punya pendidikan tinggi atau punya jaringan luas. Kita mungkin orang-orang yang sederhana. Kita tidak punya banyak hal yang kita suka banggakan. Tapi Tuhan mau mengatakan, apapun itu, sekecil apapun itu, kalau kita mau tanam dan biarkan dia bertumbuh, kita usahakan, ya, bertumbuh mengakar kuat kepada Tuhan, maka dia bisa, diri kita itu akan bisa bertumbuh besar dan menjadi berkat buat banyak orang. Dan itu berlaku di mana saja, saya pikir. Dalam hidup kita sehari-hari, apapun yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan baik, dengan tekun. Mungkin Anda adalah ibu rumah tangga, atau pelajar, atau pengusaha kecil, atau karyawan. Kalau kita bekerja dengan tekun, maka apa yang kita lakukan bisa bertumbuh dan menjadi berkat. Di gereja juga, mungkin apa yang kita lakukan bukan hal yang hebat kelihatannya, ya,
bukan berkhotbah, bukan memimpin majelis jemaat, bukan mengorganize acara-acara besar, bukan tampil di depan, ya, pro kantor, pemusik. Mungkin kita hanya di belakang layar, hanya menulis, mendaftar siapa yang hadir dalam ibadah. Tapi kalau kita lakukan dengan setia, akan jadi berkat yang luar biasa. Sekecil apapun, kalau kita biarkan ditanam, bertumbuh dalam Tuhan, dia bisa menjadi sesuatu yang besar dan berkat buat banyak orang. Karena itu mari saudara, apapun yang Tuhan percayakan, besar, kecil, rumit, sederhana, jadikan berkat buat banyak orang. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan bahwa Engkau telah menganugerahkan kepada kami berbagai hal, talenta, kemampuan, waktu, tenaga, pikiran, hati yang kalau kami mau pergunakan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka sesederhana apapun atau sekecil apapun yang kami miliki bisa menjadi sesuatu yang besar, bisa menjadi sesuatu yang membawa kehidupan, membangun kehidupan orang-orang di sekitar kami. Karena itu, biarlah kami boleh menggunakan segala anugerah-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Malam ini kami juga mau berdoa, kami mengingat untuk bangsa dan negara kami, khususnya dalam suasana yang masih dalam suasana libur. Biarlah setiap orang yang ada di kampung halaman boleh merasakan sukacita bersama dengan keluarga mereka, dan pada waktunya semua boleh kembali lagi ke dalam kehidupan sehari-hari dengan kekuatan, tenaga, sukacita yang baru. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, beri hikmat pada para pemimpin kami. Kami berdoa untuk gereja kami, biarlah gereja kami boleh terus menjadi komunitas yang menjadi berkat bagi sesamanya, bagi lingkungannya. Kami berdoa untuk setiap orang, setiap keluarga dalam keseharian mereka, dalam berbagai pergumulan mereka. Khususnya kami berdoa untuk saudara kami yang dalam berbagai pergumulan kesehatan. Kami berdoa untuk proses pengobatan, pemulihan Ibu Kesia, Ibu Dewi Kumalasari, Ibu Oktarina, Bapak Kunjung, Ibu Ratna Setiawati, Ibu Silviani, Ibu Damayanti. Biarlah Tuhan yang tetap memimpin, menguatkan, memulihkan mereka semua, dan Tuhan yang memberikan tenaga kekuatan kepada setiap keluarga yang mendukung mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga dari Ibu Lim Suwani yang telah kembali ke rumah-Mu, beri kekuatan, beri penghiburan, agar masa-masa ini boleh mereka lewati hanya dengan berkat anugerah Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap kehidupan kami, setiap pergumulan kami, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah pendidikan anak-anak kami, ataupun hal-hal lain yang tidak bisa kami bagikan, tapi kami percaya Tuhan yang tahu, Tuhan yang akan memampukan dan memberikan yang terbaik selalu. Kami mau menyerahkan diri kami malam hari ini dalam istirahat kami hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu. Amin.